Bertemu kembali dengan saya Sugeng Aryadi di Sistem Analysis and Design. Pada episode kali ini saya akan membahas chapter 11 atau bab 11 terkait dengan merancang output yang efektif. Ya. Tujuan dari pembelajaran chapter ini yang pertama yaitu memahami tujuan untuk mendesain outputan yang efektif atau keluaran yang efektif. Yang kedua, kaitkan konten keluaran atau output dengan metode keluaran di dalam dan di luar konteks organisasi. Yang ketiga, sadari bagaimana bias keluaran mempengaruhi penggunanya. Kemudian output tampilannya terkait dengan desain. Kemudian yang kelima, desain dashboard, widget, dan gadget. Yang keenam, rancangan situs web untuk e-niaga atau e-commerce dan penggunaan perusahaan yang menyertakan teknologi web 2.0. Yang ketujuh, memahami proses pengembangan untuk aplikasi yang digunakan pada ponsel cerdas ataupun tablet. Nah, output. Apa sih itu output? Output adalah informasi yang disampaikan kepada penggunanya. Nah, formulir output atau keluaran yaitu ada hard copy, laporan tercetak, ada soft copy, tampilan layar komputer berbentuk mikro dan audio. Untuk membuat laporan keluaran, analisis bekerja secara interaktif dengan pengguna sampai keluaran itu memuaskan. Nah, topik utama dalam chapter ini yang pertama yaitu merancang keluaran atau output, yang kedua teknologi keluaran atau teknologi output, yang ketiga faktor dalam memilih teknologi keluaran, yang keempat desain laporan, yang kelima desain layar, yang keenam desain situs web, dan yang ketujuh smartphone dan desain tablet. Nah, yang pertama terkait dengan tujuan desain keluaran yaitu melayani pengguna atau tujuan organisasi tertentu. Yang kedua bermakna bagi penggunanya. Yang ketiga memberikan jumlah output yang sesuai. Yang keempat pastikan output berada di tempat yang dibutuhkan. Yang kelima memberikan output yang tepat waktu. Yang keenam memilih metode keluaran yang paling efektif. Ini tujuan dari desain keluaran atau desain output ya. Menghubungkan konten keluaran atau output dengan metodenya. Ini isi output harus dianggap paling terkait dengan metode outputnya. Terkait juga eksternal dan internal. Kalau eksternal ini adalah keluar dari bisnis, kalau internal tetap berada di dalam bisnisnya. Ya, jadi eksternal itu terkait misalkan dengan supplier, terkait dengan supply chain management, terkait dengan keluhan pelanggan dan lain sebagainya. Tapi kalau internal terkait dengan internal bisnis perusahaan, terkait dengan sistem produksi, sistem pembayaran gaji dan lain sebagainya, itu internal. External output ini contohnya adalah tagihan utilitas, iklan, gaji. Berbeda dengan output internal, contohnya terkait dengan distribusi, desain, tampilan dan lain sebagainya. Nah, kalau internal output ini contohnya laporan ringkasan, laporan terinci, laporan sejarah, laporan pengecualian. Kemudian memungkinkan terdiri dari materi yang tersedia di dalam intranet yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, di dalam server atau database perusahaan. Nah, perbandingan metode output. Nah, ini ada terkait dengan output metode, yaitu yang dicetak menggunakan printer atau display screen ya. Nah, keunggulannya tampak seperti yang ada di layar dan kerugiannya juga ada di situ ya. Anda bisa baca lebih lanjut. Perbandingan metode output ini juga terkait dengan metodenya, ada audio output, podcast dan lain sebagainya sekarang ada ya. Keuntungan dan kerugiannya ada. Kemudian mobile device ya. Kemudian electronic output, email, website, kemudian blog, RSS dan seterusnya.
Nah, output yang bias ini yang tidak diharapkan. Analis harus menghindari output yang bias yang tidak perlu dan membuat pengguna sadar akan kemungkinan bias dalam outputnya. Nah, bias ini diperkenalkan dalam 3 cara utama ya. Yang pertama, bagaimana informasi itu diurutkan. Yang kedua, pengaturan batas yang dapat diterima. Yang ketiga, pilihan grafis. Menghindari bias dalam output desain. Ini harus diperhatikan terkait dengan waspadai sumber biasnya dari mana. Yang kedua, desain keluaran yang mencakup pengguna. Yang ketiga, bekerja dengan pengguna sehingga mereka diberitahu tentang bias keluaran outputnya. Ya. Yang keempat, membuat output yang fleksibel dan memungkinkan pengguna untuk mengubah batasan dan rentangnya. Kemudian yang terakhir, latih pengguna untuk mengandalkan beberapa keluaran untuk melakukan pengujian realitas pada keluaran dari sistem atau output dari sistem. Jadi contoh grafik yang menyesatkan kemungkinan besar, ya ini akan membuat bias penggunanya. Nah, ini contohnya. Ya. Desain print output. Nah, ini ada laporan terperinci, ada laporan pengecualian, ada laporan ringkas. Kalau laporan terperinci, ini cetak baris laporan untuk setiap catatan pada file masternya. Kemudian laporan pengecualian ini adalah cetak 1 baris untuk semua catatan yang cocok dengan kondisi tertentu. Kemudian kalau laporan ringkasan ini adalah cetak 1 baris untuk sekelompok catatan yang digunakan untuk membuat satu keputusan tertentu. Nah, ini merancang output untuk tampilan ya. Yang pertama, buat tampilan tetap sederhana. Yang kedua, jaga agar presentasi tetap konsisten ya. Yang ketiga, memfasilitasi pergerakan pengguna di antara output yang ditampilkan. Yang keempat, ciptakan tampilan yang menarik dan menyenangkan untuk audiens. Nah, terkait dengan output grafis dalam desain layar atau interface ya. Yang pertama atau yang A di sini adalah tujuan dari grafis harus ditampilkan. Kemudian yang kedua atau B, jenis data yang akan ditampilkan. Yang C atau ketiga, harus ada audiens atau penonton. Yang D atau keempat, efek pada audiens dari berbagai jenis output grafis. Nah, dashboard ini pastikan data yang memiliki konten atau konteks tertentu ya. Yang kedua, tampilkan jumlah, peringkasan, dan presisi yang tepat. Yang ketiga, pilih ukuran kinerja yang sesuai dengan tampilan. Yang berikutnya atau keempat, menyajikan data secara adil. Ya, dashboard ini juga menjadi pilihan gaya grafis atau grafik atau bagan yang benar untuk ditampilkan. Kemudian gunakan media tampilan yang dirancang dengan baik ya. Batasi variasi jenis barangnya ya. Kemudian sorot data yang penting-penting saja. Kemudian terkait dengan dashboard juga ini sorot data penting, kemudian susunlah data dalam kelompok yang sangat bermakna ya. Kemudian jaga agar layar tetap rapi. Tampilkan seluruh dashboard di satu layar, memungkinkan fleksibel ya. Kemudian widget dan gadget dapat berupa semua jenis program yang memungkinkan berguna bagi siapa saja yang berinteraksi dengan komputer. Kemudian dapat memberdayakan pengguna untuk mengambil bagian dalam desain desktop yang mereka sendiri lakukan. Yang pertama, mendesain situs web. Ini gunakan alat profesional, kemudian pelajari situs lain
gunakan sumber daya web, kemudian periksa situs web desainer profesional, kemudian gunakan alat yang telah Anda pelajari, gunakan storyboard, web framing, dan market ya, bila perlu. Kemudian terkait dengan mendesain web, ini yang lanjutannya yaitu konsultasi atau cek pada buku literasi yang Anda punyai untuk membandingkan teori dan praktek yang Anda lakukan ya. Kemudian periksa situs web yang Anda rancang dengan buruk tadi yang belum benar ya, belum benar atau belum baik. Itu periksa kelemahannya di mana. Nah, kemudian yang ketiga membuat template web ya. Ini terkait dengan lembar gaya, memungkinkan Anda memformat pada template ya, semua halaman web di situs secara konsisten. Nah, sekarang model template-nya sudah banyak sekali, banyak situs yang menyediakan template web, bahkan web hosting pun banyak yang menyediakan template web, tinggal mengisi saja, gitu kan. Kemudian yang ketiga di sini menggunakan plugin audio, video yang dengan hemat ya, dengan file yang kecil, jangan file yang terlalu besar, file yang terlalu berlebihan. Ini terkait dengan mendesain situs web juga, merencanakan ke depan ini dengan memperhatikan struktur isi teks, grafis, gaya presentasi, navigasi, dan promosinya. Nah, ini perlu diperhatikan untuk tampilan ke depan atau future dari web itu sendiri, yaitu terkait dengan itu tadi ya, ada struktur, ada isi, ada teks, ada grafis, ada gaya presentasinya untuk menampilkan apa yang diinginkan, kemudian navigasi untuk berselancar ya, kemudian promosi. Nah, ini perlu diperhatikan untuk future dari situs web Anda. Kemudian storyboard atau papan cerita di sini. Ini dalam mengembangkan situs web atau aplikasi, storyboard dapat digunakan untuk menunjukkan perbedaan antar layar satu ke layar kedua. Nah, ini bisa diceritakan lewat storyboard tadi. Kemudian ini dapat menunjukkan bagaimana pengunjung situs akan menavigasi situs web Anda tadi. Wireframing atau gambar rangka. Nah, ini desain gambar dapat diselesaikan dengan menggunakan proses yang disebut wireframing ya. Wireframing karena hanya menunjukkan dasar-dasar atau kerangka ya. Kemudian tidak ada warna, tidak ada gaya, tipe, grafis ditampilkan sebagaimana di kotak sederhana dengan X gambar ya. Kemudian dengan cara ini masing-masing item bertindak sebagai pengganti. Jadi kalau diklik langsung ganti ke layar berikutnya dan lain sebagainya. Wireframing, ini gambar rangka yang lanjutan ya. Ini wireframing ini memungkinkan desainer untuk merencanakan atau merancang desain keseluruhan, menunjukkan elemen apa yang muncul di setiap posisi dari halaman. Kemudian desain navigasinya juga. Ini menunjukkan cara berpindah dari satu halaman ke halaman berikutnya menggunakan tombol, tab, tautan, dan menu tarik turun ya, tarik turun atau crack gitu kan, ke atas ke bawah itu. Kemudian juga terkait dengan desain interface, ini menunjukkan cara berinteraksi dengan situs web dengan memasukkan data atau menanggapi pertanyaan. Nah, mockup atau market ya, ini istilah wireframing atau wireframe sebagian besar telah diganti dengan mockup ya. Mockup ini menunjukkan seperti apa output dan inputnya, perangkat lunak yang melimpah tersedia untuk membantu perancang sistem mengembangkan dari mockup tadi ya. Mockup atau market ini juga meliputi perangkat lunak yang memiliki objek yang dapat diseret atau dijatuhkan ke layar ya. Jadi klik langsung di drop ke layar yang diinginkan tadi. Kemudian template tersedia untuk semua jenis tampilan termasuk desktop, buku catatan, smartphone, tablet. Nah, saat mendesain untuk ponsel cerdas atau smartphone,
dan tablet. Kedua orientasi layar harus disertakan juga. Struktur, salah satu langkah terpenting dalam mengembangkan situs web profesional. Setiap halaman dalam struktur web harus memiliki pesan yang berbeda. Ya. Kemudian dalam mengambil manfaat dari penggunaan diagram situs web dan alat pemetaannya juga. Ini terkait dengan struktur. Terkait dengan konten yang sesuai diperlukan untuk membuat pengguna tetap tertarik pada web Anda tadi. Kemudian gunakan metafora atau gambar yang memberikan metafora untuk situs tadi. Menarik sih guys situsnya. Kemudian Anda harus menyertakan halaman FAQ. Nah ini kemudian dapat memanfaatkan perangkat lunak yang telah ditulis di sebelum-sebelumnya. Nah, teks. Nah, di sini setiap halaman harus memiliki judul. Nah, ini judul pasti berupa teks atau tulisan. Kemudian tempatkan kata-kata yang bermakna dalam kalimat pertama yang muncul di halaman web Anda. Berikutnya, tulisan yang jelas itu merupakan hal yang penting. Ya, contohnya gambar yang ada di samping ini juga ya. Kemudian sistem manajemen konten. Nah, konten ini di situs e-niaga perlu terus diperbarui karena yang namanya konsumen yang ingin membeli, calon konsumen dan lain sebagainya membutuhkan barang-barang yang terkini ya. Biasanya seperti itu. Kemudian sistem manajemen konten atau content management system atau CMS di situ adalah alat perangkat lunak yang membantu mengembangkan dan memelihara situs web serta aplikasi online Anda. Nah, ini makanya butuh yang namanya sistem manajemen konten atau CMS. Grafik atau gambar ini gunakan format biasanya JPG, GIF atau PNG. Nah, ini terkait dengan buat layar belakang atau background tetap sederhana dan mudah untuk dibaca ya. Kemudian buat beberapa grafik yang terlihat profesional untuk digunakan di halaman Anda. Jaga agar gambar tetap kecil dan digunakan kembali atau untuk tombol navigasi. Kemudian sertakan teks dalam apa yang disebut atribut atau judul atau alt ya, untuk gambar dan hotspot gambar Anda. Kemudian periksa situs web Anda pada bagian tampilan dan resolusi layarnya agar kebaca dan menarik untuk konsumen atau pembaca dari web Anda tadi. Presentation style atau gaya presentasi. Nah, ini menyediakan homepage ya, pasti tampilan homepage-nya. Kemudian pertahankan jumlah grafik seminimal mungkin, jangan terlalu banyak gambar dalam satu homepage ya. Gunakan font besar dan berwarna-warni untuk judul. Nah, ini untuk menarik daya baca atau visual dari audien atau pembaca ya. Kemudian gunakan gambar dan tombol yang menarik untuk tautan. Jadi kalau misalkan ada gambar buku dan lain sebagainya untuk literasi, diklik langsung masuk ke literasinya ya. Nggak perlu harus dia mencari menu untuk buku, menu untuk ini itu dan lain sebagainya, tapi gunakan tombol atau gambar sebagai alat untuk hyperlink atau tautan ke yang dituju tadi. Kemudian gunakan CSS untuk mengontrol performatan dan tata letak halaman dari web ya. Yang kedua terkait dengan presentation style atau gaya presentasi, gunakan divisi dan gaya atau tabel berjenjang untuk menyempurnakan tata letak sehingga lebih menarik ya, dan tampil rapi tentunya. Kemudian gunakan gambar grafik yang sama di beberapa web ya, gunakan JavaScript untuk menyempurnakan tata letak halaman web. Kemudian hindari penggunaan animasi suara dan elemen lainnya secara berlebihan. Jadi kalau misalkan memunculkan satu suara, suaranya bising akan mengganggu dari audien ya. Tapi kalau misalkan suaranya lembut dan lain sebagainya justru akan menarik ya.
Kemudian animasinya sederhana, tampilannya nggak terlalu cepat dan lain sebagainya, ini menarik dari audien atau pembaca yang ada. Tapi kalau animasinya terlalu cepat, nah ini akan memusingkan dari yang melihat tadi. Ya, ini kaitannya dengan hindari penggunaan yang berlebihan. Navigasi, nah ini aturan 3 klik yaitu promosi situs web juga ya. Kemudian sertakan bila navigasi dan tautan ke halaman beranda di setiap halaman dan situs web, terutama di homepage-nya. Ya. Promosikan situs web Anda pastikan ya, sehingga banyak dikunjungi oleh orang. Tapi kalau Anda membuat web tapi nggak pernah mempromosikan, jarang atau bahkan tidak pernah dikunjungi oleh audiens. Ya. Kemudian kirim sering mungkin ya ke mesin pencari ya. Kemudian sertakan kata kunci dalam meta tag, metadata. Dorong pembaca Anda untuk menandai situs web Anda juga, sehingga akan lebih sering dikunjungi. Kemudian teknologi web 2.0 ya, dan desain media sosial. Nah ini penting untuk menyertakan teknologi web 2.0 yang berfokus pada mengaktifkan dan memfasilitasi konten dan kolaborasi yang dibuat oleh pengguna. Ya. Kemudian jenis teknologi yang harus Anda pikirkan termasuk di dalamnya blog wiki, ya, termasuk Wikipedia, masuk di dalam Wikipedia dan lain sebagainya. Ya. Kemudian tautan ke jejaring sosial tempat perusahaan hadir, kemudian ditandai dan lain sebagainya. Tagging atau menandai, nge-tag satu situs dan lain sebagainya. Pemberian tag atau bookmark sosial memberikan petunjuk yang berguna untuk sumber daya online seperti halnya situs web, konten di internet perusahaan, dokumen perusahaan, atau foto yang relevan dengan organisasi dan penggunanya. Nah, alasan menggunakan alat kolaboratif. Nah, ini perusahaan menggunakan alat kolaboratif untuk yang pertama mengkomunikasikan strategi brandingnya ya, dan mengirimkan pesan yang terintegrasi di berbagai platform. Nah ini kaitannya juga mempromosikan produk, strategi branding untuk mempromosikan produk sehingga bisa dikenal oleh seluruh konsumen atau calon konsumen yang ada. Ya. Kemudian yang kedua untuk mengukur opini dari konsumen bagaimana terkait dengan menggunakan alat kolaboratif ini. Kemudian yang ketiga mengumpulkan umpan balik atau feedback dari konsumen atau pembacanya ya. Kemudian yang keempat untuk membuat komunitas dari pengguna yang ada. Nah, penggunaan internal media sosial. Nah, ini terkait dengan teknologi web yang menghadap ke dalam dapat berguna dalam hal membangun hubungan dengan karyawan. Ini untuk internalnya perusahaan ya. Kemudian menjaga kepercayaan, berbagi ilmu, sharing knowledge ya. Kemudian berinovasi di antara karyawan dan kelompok karyawan. Kemudian menemukan sumber daya perusahaan dengan lebih mudah jika dicari ya. Kemudian memelihara budaya perusahaan dan subkultur di dalam organisasi yang Anda punyai. Nah, 5 aspek yang harus dipertimbangkan analis ya. Yang pertama, hindari perbedaan antara tujuan perusahaan dan tujuan pemangku kepentingan utama ya. Ini yang harus dihindari. Biasanya ini saling berbenturan ya antara tujuan perusahaan dan tujuan pemangku kepentingan. Di sini memungkinkan juga investor. Investor kepingin seperti ini, perusahaan kepinginnya seperti ini. Nah ini harus dihindari, harus diselaraskan tujuan perusahaan dengan tujuan dari investor atau pemangku kepentingan juga ya. Kemudian yang kedua melayani sebagai suara pelanggan untuk organisasi klien Anda. Jadi keluhan pelanggan menjadi hal yang penting karena pelanggan ibaratnya raja. Ya, jadi kalau misalkan pelanggan tidak puas, nggak dilayani dan lain sebagainya. Nah, ketidakpuasan ini menyebabkan penjualan akan semakin menurun karena pelanggan tidak puas akan produk dan layanan dari perusahaan Anda. Nah, kemudian yang ketiga mengenali pentingnya desain halaman visual untuk menampilkan alat kolaboratif secara efektif. Ya. Yang keempat merevisi dan memperbarui teknologi web 2.0 yang sering ditawarkan.
Yang kelima, bekerja untuk mengintegrasikan web 2.0 dengan branding yang ada. Nah, mendesain untuk ponsel cerdas atau smartphone dan tablet ya. Ini harus disiapkan akun pengembangnya. Berarti kalau misalkan harus berbasis Android, ya kita siapkan sistem yang juga harus berbasis Android. Studio Androidnya juga harus disiapkan untuk membangun sistem tadi ya. Kemudian pilih proses pengembangannya, proses menggunakan metode yang bagaimana, bahasa apa dan lain sebagainya. Kemudian jadikan yang asli ya, jadilah yang asli, bukan tembakan atau kopian dari pengembang yang lain ya. Kemudian tentukan bagaimana Anda akan menentukan harga aplikasi kalau misalkan mau dijual ya. Kemudian mendesain ponsel untuk smartphone dan tablet ya, ini masih lanjutannya. Kelima, ikuti aturan untuk desain outputnya, kemudian rancang ikon Anda. 7, terkait dengan nama yang sesuai untuk aplikasi, kemudian desain untuk berbagai perangkat ya, bukan hanya satu jenis smartphone tapi untuk seluruh merek smartphone ya. Kemudian rancang output untuk aplikasi. Berikutnya terkait dengan rancang output untuk kedua kalinya untuk berorientasi yang berbeda. Kemudian rancang logika berpikirnya, kemudian buat interface atau antarmuka pengguna yang menggunakan gerakan atau gestur tertentu, misalkan zoom sesuatu dengan kamera yang terkini ya, dengan menggunakan layar seperti ini saja, maka akan terjadi zoom di tampilan layarnya. Atau menarik data. Ini contohnya dengan gestur tertentu ya. Ini menggunakan gerakan. Kemudian yang ke-13, lindungi properti Anda. Berikutnya pasarkan aplikasi yang sudah Anda buat tadi ya. Nah, ini pilih proses pengembangannya. Nah, untuk proses pengembangannya yaitu membuat prototipe, kemungkinan besar adalah cara terbaik untuk mengembangkan aplikasi. Jadi tampilan sederhananya dalam bentuk prototipe tadi, meskipun belum sempurna tapi prototipenya sudah ada ya. Kemudian rilis dengan cepat, itu merupakan hal yang penting ya, ditampilkan dulu. Kemudian kalau misalkan ada kekurangannya ya diperbaiki, di adjustment kemudian. Nah, kemudian yang ketiga, kualitas tidak boleh dikorbankan. Jadi kualitas merupakan hal yang utama. Tetapi Anda dapat memperkenalkan aplikasi dan kemudian menambah fitur-fitur di kemudian hari nanti. Yang penting pokoknya publish atau rilis dulu ya. Kemudian berikutnya yang keempat, keuntungan memperkenalkan aplikasi terlebih dahulu atau lebih cepat, yaitu ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan ya. Kemudian merevisi aplikasi dengan menambahkan fitur-fitur baru sesuai dengan yang diinginkan oleh klien. Kemudian meningkatkan visibilitas karena aplikasi muncul di daftar aplikasi yang telah diperbarui. Misalkan Anda membuat dalam bentuk Android ya, bisa ditawarkan di Play Store atau Google Store. Nah, itu memungkinkan. Kemudian tentukan harga. Ada 6 opsi dasar untuk penetapan harga. Yang pertama, pilih strategi berbiaya rendah. Jadi paling murah dulu aja ya. Yang kedua, perkenalkan aplikasi sebagai aplikasi premium, sekaligus yang paling mahal ya, sehingga terkenal, kelihatan kualitas gitu kan. Yang ketiga, adopsi model freemium ya, yang bebas ya, yang gratis. Yang keempat, tawarkan aplikasi gratisan. Kemudian yang kelima, promosikan aplikasi dengan mengurangi harga atau diskon tertentu. Kemudian yang keenam, bisa dengan cara menerima iklan untuk pendapatan alternatif Anda dengan menawarkan gratisan tadi. Nah, ini salah satu cara untuk penetapan harga. Jadi ada 6 opsi dasar. Nah, ini desain icon untuk aplikasi ya. Bisa Anda lihat di layar ya, tampilan size untuk display ada 320 x 480, ada 640 x 1136 dan seterusnya ya, sampai resolusi paling tinggi ini ada 2048 sampai 1536. Nah, ini contohnya ya. Kemudian dokumen icon, nah ini contohnya tampak seperti yang ada di layar ini paling bawah ya.
Rancang logika aplikasi. Nah, ini tablet dan smartphone. Nah, tablet dan smartphone sangat cocok dengan metode pengembangan prototipe ya. Kemudian terkadang cara terbaik adalah dengan membuat sketsa logika menggunakan teknik pengembalian keputusan terstruktur tadi ya. Membuat interface pengguna menggunakan gerakan atau gestur ya. Nah, ponsel cerdas atau smartphone dan tablet ini memiliki interface pengguna yang inovatif biasanya ya. Kemudian secara teknis disebut penginderaan kapasitif ya, layar sentuh ya. Dengan menggerakkan sesuatu atau menyentuh sesuatu, ini berarti sudah merubah sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian rancang aplikasi dengan asumsi bahwa pengguna akan menuntut interface yang peka ya. Sekali sentuh atau bahkan yang dituju saja sudah dianggap sentuhan. Ini terhadap sentuhan tertentu ya. Kemudian gunakan gerakan seperti gesek, cubitan, kemudian kepal, tunda, kemudian getar, dan lain sebagainya. Ini kaitannya dengan gestur. Kemudian pasarkan aplikasi Anda. Perlu meyakinkan seseorang untuk membayar dan mengunduh aplikasi Anda atau mendownload aplikasi Anda. Untuk memasarkan aplikasi Anda memerlukan ikon besar, ya, ikon besar. Kemudian suatu deskripsi atau sebuah deskripsi ya. Kemudian yang ketiga, bagian yang menjelaskan apa yang baru di versi saat ini, versi update-nya ya. Kemudian kumpulan contoh tangkapan layar atau screenshot dari aplikasi Anda tadi. Nah, produksi keluaran atau output dan XML. Nah, dokumen XML ini dapat diubah menjadi jenis media keluaran yang berbeda tentunya. Metode yang bisa digunakan transformasi, bahasa gaya yang dapat diperluas dengan XSLT ya. Kemudian ada Ajax. Nah, ini akan dibahas di chapter sesudahnya ya. Kemudian ada lembar gaya berjenjang atau CSS. Extensible Style Language Transformation atau XSLT ya. XSLT ini memungkinkan Anda untuk memilih elemen dari XML, kemudian bisa mengurutkan urutan-urutan dari kegiatan atau aktivitas XML, kemudian pemilihan datanya ya. Nah, ini contoh terkait dengan XSLT yang dapat mengubah dokumen XML menjadi banyak format yang berbeda. Nah, ini contohnya. Ajax di sini adalah asynchronous JavaScript dan XML. Nah, ini terkait dengan menggunakan JavaScript dan XML untuk mendapatkan sejumlah kecil data dari server tanpa meninggalkan halaman web. Yang kedua, pengguna tidak perlu menunggu halaman web baru ditampilkan setelah membuat pilihan. Nah, ringkasan pada chapter ini yang dibahas tadi adalah keluaran atau output, kemudian tujuan dari desain output, desain keluaran, kemudian konten dari keluaran atau output, teknologi keluaran, presentasi keluaran, tampilan keluaran, desain web, ya, media sosial, ponsel pintar atau smartphone, dan desain tablet, kemudian transformasi XML. Nah, itu yang mungkin kita bahas di chapter ini. Nah, untuk tugasnya bisa didapatkan di kelas. Episode selanjutnya kita akan membahas untuk chapter selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.